Halo Thinkers, selamat datang di channel Pikiran Jam 1 Malam, di mana kita akan mengeksplorasi sebuah topik yang sering kali kita hindari, tetapi yang pasti akan datang dalam kehidupan kita, pengkhianatan dalam hubungan. Ada kalanya kita merasa yakin dan percaya sepenuhnya pada pasangan kita, namun tak jarang, kebohongan mulai meresap perlahan tanpa kita sadari. Tanda-tanda pengkhianatan sering kali datang dalam bentuk hal-hal kecil yang kita abaikan. Karena kita terlalu takut atau tidak ingin tahu kebenaran yang menyakitkan. Dalam banyak kasus, kita memilih untuk menutup mata, berharap semuanya hanya perasaan kita semata. Namun, menutup mata terhadap kenyataan bukan berarti rasa sakit itu akan menghilang. Justru, semakin lama kita menunda untuk melihat dan mengakui kebenaran, semakin dalam luka yang akan kita rasakan. Sebuah hubungan yang sehat dibangun di atas dasar kepercayaan, dan saat kepercayaan itu mulai terguncang, kita mulai merasakan perubahan, meskipun seringkali kita tidak langsung menyadarinya. Bukan berarti kita tidak tahu, namun lebih karena kita terlalu takut untuk menghadapinya. Tak ada yang benar-benar siap disakiti. Tak ada yang siap menerima kenyataan bahwa orang yang kita percaya, yang kita cinta, ternyata diam-diam menghancurkan kepercayaan itu. Namun dalam hidup kita dihadapkan pada pilihan untuk terus bersembunyi dalam ketakutan, atau memilih untuk melihat kebenaran dengan keberanian, meskipun itu menyakitkan. Stoikisme, filosofi yang mengajarkan kita untuk memisahkan hal-hal yang dapat kita kontrol dari yang tidak, menjadi landasan kita dalam menyikapi pengkhianatan ini. Kita tidak bisa mengontrol kejujuran orang lain, namun kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponnya. Dengan berpikir jernih dan tenang, kita bisa belajar untuk tidak menipu diri sendiri. Kita tidak perlu menunggu bukti yang meyakinkan atau konfrontasi besar. Kadang tanda-tanda pengkhianatan datang dalam bentuk yang sangat halus, yang harus kita perhatikan dengan seksama. Di bagian pertama ini, kita akan mulai mengamati tanda-tanda kecil yang seringkali kita abaikan, tetapi yang sebenarnya dapat memberi kita petunjuk bahwa hubungan yang kita jalani sedang terancam oleh kebohongan. Keberanian untuk mengenali tanda-tanda tersebut adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kita, bukan untuk menuduh, tetapi untuk memperjelas situasi dan menjaga harga diri kita. Mari kita mulai dengan melihat tanda-tanda yang paling umum, yang seringkali kita abaikan dalam perjalanan hubungan kita. Dalam menghadapi kenyataan yang menyakitkan, banyak orang memilih untuk menutup mata atau melarikan diri dari kebenaran. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan perasaan atau emosi kita menguasai kita dalam menghadapi situasi yang sulit. Stoikisme adalah sebuah filosofi hidup yang menekankan pada penerimaan dan ketenangan dalam menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Namun ini bukan berarti kita harus pasrah begitu saja. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk tetap jernih dalam mengamati keadaan, dan tidak membiarkan emosi kita mengaburkan penilaian kita terhadap kenyataan. Salah satu prinsip utama dari stoikisme adalah perbedaan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Dalam hubungan, kita tidak dapat mengendalikan tindakan atau kejujuran orang lain. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi jujur atau untuk mencintai kita dengan cara yang kita harapkan. Namun, kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespon tindakan mereka. Kita bisa memilih untuk tidak membohongi diri sendiri, untuk tidak menutup mata terhadap kenyataan, dan untuk menerima hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Penerapan prinsip stoikisme dalam hubungan dapat membantu kita melihat kenyataan dengan lebih jelas. Ketika kita merasa ada yang salah, kita harus belajar untuk tidak segera membuang perasaan itu sebagai perasaan paranoid atau berlebihan. Perasaan kita, meskipun terkadang sulit dipahami, adalah alat penting yang membantu kita mengamati dan merasakan apa yang terjadi di sekitar kita. Jika kita terus-menerus menutup mata terhadap perasaan kita sendiri, kita justru memberi ruang bagi kebohongan dan pengkhianatan untuk tumbuh lebih besar. Kita tidak dapat menghindari perasaan sakit ketika kita mengetahui bahwa seseorang yang kita percayai telah mengkhianati kita. Namun kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk menerima kenyataan dengan keberanian, untuk menghadapi perubahan dengan kepala dingin, dan untuk tidak membiarkan emosi negatif
menguasai diri kita. Kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Jika seseorang mulai menyembunyikan sesuatu, meskipun hal itu disembunyikan dengan cara yang halus atau kecil, itu adalah tanda bahwa kejujuran mulai tergerus. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita harus hidup dengan kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ketika kita mulai merasa ada yang berubah dalam hubungan kita harus cukup bijak untuk memperhatikan perubahan tersebut, meskipun itu hanya perubahan kecil. Mengabaikan perubahan-perubahan ini hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari kenyataan. Dalam hubungan yang sehat, kita tidak perlu mencurigai atau mengawasi terlalu keras. Namun kita juga tidak boleh menipu diri sendiri dengan berpura-pura tidak tahu ketika sesuatu yang penting telah berubah. Dalam hal ini, Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki keberanian untuk melihat kebenaran, seburuk apapun itu. Kejujuran bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tentang tindakan dan sikap yang konsisten. Jika seseorang mulai menjaga rahasia, mulai menghindari pertanyaan-pertanyaan kita, atau mulai menunjukkan perubahan yang tidak wajar, maka itu adalah tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Kita harus berani untuk mengamati dan menghadapi kenyataan tersebut, tidak hanya untuk melindungi diri kita, tetapi juga untuk menjaga integritas kita dalam hubungan tersebut. Melalui penerapan prinsip Stoikisme, kita dapat belajar untuk lebih sadar dan jernih dalam menghadapi kenyataan. Kita tidak perlu takut untuk melihat perubahan-perubahan yang ada dalam hubungan kita, bahkan jika itu menyakitkan. Karena hanya dengan menerima kenyataan, kita bisa melangkah maju dengan lebih baik, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk hubungan kita ke depan. Cinta adalah hal yang indah, sebuah perasaan yang dapat memberikan kebahagiaan dan rasa aman dalam hubungan antar dua orang. Namun, ketika kepercayaan dalam hubungan itu terguncang, rasa aman itu mulai hilang. Tidak ada yang lebih menghancurkan daripada mengetahui bahwa orang yang kita percayai dan cintai mungkin menyembunyikan kebenaran dari kita, atau bahkan mengkhianati kita. Menghadapi kenyataan ini memang tidak mudah, namun ada tanda-tanda yang bisa kita amati sejak dini, yang akan memberi kita petunjuk bahwa hubungan yang kita jalani sedang terancam oleh kebohongan atau pengkhianatan. Tanda-tanda ini tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan langsung terlihat. Kebohongan seringkali datang dengan cara yang sangat halus, terkadang seolah-olah tidak terlihat. Tapi jika kita cukup peka, kita akan menyadari perubahan-perubahan kecil yang seharusnya tidak ada dalam hubungan yang sehat. Inilah mengapa sangat penting untuk memperhatikan dan mengamati perilaku pasangan kita dengan lebih jernih, tanpa terlalu terbawa perasaan. Mari kita bahas beberapa tanda utama yang perlu diperhatikan dalam hubungan cinta untuk mendeteksi pengkhianatan sejak dini. Perubahan dalam perhatian dan komunikasi. Salah satu tanda paling jelas yang sering diabaikan adalah perubahan dalam perhatian pasangan kita. Pada awal hubungan, perhatian itu biasanya tulus dan penuh kasih sayang. Namun ketika pasangan kita mulai berubah, perhatian yang dulu penuh sekarang menjadi datar dan minim. Pada awalnya mereka sangat tertarik dengan kegiatan sehari-hari kita, ingin tahu tentang hari kita, tentang apa yang kita rasakan, dan bahkan memperhatikan hal-hal kecil yang tidak kita sebutkan. Namun, lama-kelamaan, respons mereka menjadi singkat dan terkesan tidak peduli. Misalnya, jika dulu mereka selalu merespons pesan dengan cepat dan penuh perhatian, sekarang mereka hanya menjawab dengan satu kata seperti "oke" atau "nanti ya". Jika dulu mereka menunjukkan rasa ingin tahu tentang kita, kini mereka justru terkesan tidak peduli dan lebih sibuk dengan diri mereka sendiri. Ketika perubahan ini terjadi, kita seringkali merasa bingung apakah ini hanya perasaan kita atau memang ada yang salah dalam hubungan tersebut. Namun, perasaan ini bukan tanpa dasar. Perubahan kecil yang konsisten dalam perhatian adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Bisa jadi pasangan kita mulai kehilangan minat, atau mereka sedang memperhatikan hal-hal lain di luar hubungan kita, seperti hubungan dengan orang lain, atau masalah pribadi yang tidak mereka ungkapkan. Kehilangan keterlibatan emosional. Cinta sejati adalah tentang keterlibatan emosional yang mendalam. Ketika seseorang benar-benar mencintai kita, mereka tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional.
Mereka peduli dengan perasaan kita, mendengarkan cerita kita dengan penuh perhatian, dan selalu ada untuk memberi dukungan ketika kita membutuhkan mereka. Namun, ketika seseorang mulai menjauh, keterlibatan emosional mereka akan berkurang secara perlahan. Perubahan dalam keterlibatan emosional ini sangat sulit diterima, karena biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Mereka masih ada di samping kita, mereka masih berbicara dengan kita, tetapi perasaan mereka tidak lagi sehangat dulu. Mereka tidak lagi menunjukkan minat terhadap apa yang kita katakan, tidak lagi mendengarkan cerita kita dengan penuh perhatian, dan tidak lagi memberikan dukungan emosional yang kita butuhkan. Pada titik ini, kita mulai merasakan bahwa ada jarak yang tumbuh di antara kita dan pasangan kita, meskipun mereka masih ada di sekitar kita. Terkadang, ini bisa terlihat dari seberapa sering mereka menawarkan pelukan atau kata-kata penghiburan setelah kita merasa lelah atau kecewa. Jika dulu mereka selalu ada untuk menenangkan kita, kini mereka justru terkesan cuek atau malah menghindar. Ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa mereka mulai kehilangan perasaan emosional mereka terhadap kita. Kebohongan kecil yang mulai terlihat. Kebohongan dalam hubungan seringkali dimulai dengan hal-hal kecil yang jika tidak diperhatikan, bisa berkembang menjadi kebohongan besar yang merusak kepercayaan. Seseorang yang menyembunyikan sesuatu tidak akan langsung membuat pengakuan besar atau tertangkap basah, melainkan mereka akan mulai dengan perubahan-perubahan kecil yang tampaknya tidak begitu penting. Namun, jika kita cukup peka, kita bisa mulai melihat pola yang mencurigakan, misalnya pasangan kita yang dulunya selalu terbuka mengenai segala hal, mulai menjaga rahasia kecil. Mereka yang dulu tidak keberatan jika kita memeriksa ponsel mereka atau mengetahui detail tentang aktivitas mereka, kini tiba-tiba berubah. Ponsel mereka mulai dibalikkan dengan layar menghadap meja, atau mereka mulai mengubah kata sandi tanpa memberitahukan kita. Tiba-tiba, ada banyak hal yang tidak lagi bisa kita ketahui, dan ketika kita bertanya, mereka memberi alasan yang terdengar masuk akal. Namun kita tahu ada yang tidak beres. Kebohongan kecil ini bisa semakin berkembang, dan akhirnya kita mulai merasa seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari kita. Meskipun kita tidak memiliki bukti konkret, perasaan tidak nyaman ini semakin kuat. Perubahan-perubahan kecil ini adalah sinyal bahwa pasangan kita mungkin sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, seperti hubungan lain atau masalah yang tidak mereka ingin bagikan dengan kita. Perubahan dalam tindakan dan respons kebohongan dalam hubungan seringkali disertai dengan perubahan dalam tindakan dan respons pasangan kita. Ketika kita bertanya tentang sesuatu yang terlihat mencurigakan, mereka mungkin menjadi defensif atau marah tanpa alasan yang jelas. Misalnya, ketika kita menanyakan pertanyaan yang seharusnya wajar, seperti, "Kenapa kamu pulang terlambat?" atau "Dengan siapa kamu pergi?" mereka tiba-tiba menjadi tersinggung atau menghindar. Perubahan ini bisa sangat membingungkan, karena mereka mungkin mulai merasa seperti orang yang sangat defensif setiap kali kita menanyakan hal-hal yang sederhana. Mereka akan merasa terancam oleh pertanyaan kita, meskipun kita hanya berusaha memahami situasi mereka. Ini adalah tanda bahwa mereka tahu ada sesuatu yang salah, dan mereka tidak siap untuk menghadapinya. Sebaliknya, mereka justru akan berusaha untuk membalikkan keadaan dan menyalahkan kita, membuat kita merasa tidak aman atau curiga. Jika pasangan kita terus menunjukkan pola ini, kita harus berhati-hati. Ini adalah tanda bahwa mereka mungkin merasa bersalah atas sesuatu dan mencoba melindungi diri mereka dari konfrontasi. Kehilangan upaya dalam mempertahankan hubungan cinta yang sejati membutuhkan usaha dari kedua belah pihak untuk tetap berkembang dan bertahan. Namun jika seseorang mulai kehilangan minat dalam hubungan, mereka akan berhenti berusaha untuk menjaga hubungan tersebut. Mereka tidak lagi memberikan perhatian yang sama, tidak lagi menunjukkan kasih sayang yang sama, dan tidak lagi berusaha untuk memperbaiki masalah yang ada. Ketika satu pihak dalam hubungan merasa bahwa mereka satu-satunya yang berjuang, itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut tidak seimbang. Perubahan ini tidak selalu terjadi dengan cepat, namun jika kita mulai merasa bahwa kita satu-satunya yang berusaha untuk menjaga hubungan tetap utuh, itu adalah tanda bahwa pasangan kita mungkin sudah mulai menyerah,
Mereka tidak lagi berusaha untuk memperbaiki hubungan, bahkan ketika kita menghadapi masalah bersama. Mereka lebih fokus pada diri mereka sendiri atau hal-hal lain di luar hubungan kita. Jika kita merasa bahwa kita sudah memberikan segalanya, namun pasangan kita tidak lagi berusaha untuk melakukan hal yang sama, maka hubungan ini sudah tidak sehat lagi. Perubahan dalam lingkungan sosial dan keluarga seringkali, kebohongan dan pengkhianatan dalam hubungan tidak hanya mempengaruhi kita sebagai pasangan, tetapi juga orang-orang terdekat kita. Ketika seseorang mulai menyembunyikan hubungan lain atau kebohongan besar, hal itu akan menciptakan ketegangan dalam lingkungan sosial mereka. Teman-teman dan keluarga yang mengetahui lebih banyak tentang situasi ini akan mulai merasa canggung atau tidak nyaman di hadapan kita. Mereka yang dulu sangat terbuka dan ramah sekarang mulai menghindar atau bahkan terlihat canggung saat berbicara dengan kita. Mereka tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana bertindak, karena mereka tahu ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Ini adalah tanda lain bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari kita, dan meskipun orang-orang terdekat pasangan kita tidak bisa mengungkapkan kebenaran, mereka tetap merasa terjebak di tengah dilema antara kebenaran dan loyalitas. Energi yang terbagi dan ketidakhadiran emosional cinta yang sejati bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal keterlibatan emosional yang mendalam. Namun, jika pasangan kita mulai membagi energi mereka antara kita dan orang lain, kita akan mulai merasakan perbedaan itu. Mereka mungkin masih berada di samping kita, namun mereka tidak benar-benar hadir secara emosional. Pikiran mereka teralihkan. Mereka tidak lagi mendengarkan kita dengan perhatian yang sama, dan mereka mulai melibatkan diri dengan orang lain di luar hubungan kita. Ini adalah salah satu tanda paling sulit untuk diterima, karena pasangan kita mungkin masih bersama kita secara fisik, tetapi hati dan pikirannya sudah tidak ada di sini lagi. Mereka yang dulu penuh kasih sayang dan perhatian, kini lebih sering terlibat dengan orang lain, baik itu dalam bentuk hubungan emosional atau fisik. Jika kita merasa bahwa kita bukan lagi pusat perhatian mereka, meskipun mereka berada di sekitar kita, itu adalah tanda bahwa cinta mereka sudah terbagi dan tidak sepenuhnya untuk kita. Mendeteksi pengkhianatan dalam hubungan bukanlah hal yang mudah. Terkadang kita terjebak dalam kebohongan kecil yang berkembang menjadi masalah besar. Namun, dengan memperhatikan tanda-tanda perubahan dalam perhatian, komunikasi, keterlibatan emosional, serta perubahan dalam tindakan dan respons pasangan kita dapat mengenali apakah hubungan tersebut masih sehat atau tidak. Hal yang paling penting adalah tidak menutup mata terhadap perasaan kita dan tetap jernih dalam mengamati perubahan yang ada. Jangan takut untuk menghadapi kenyataan, karena hanya dengan mengenalinya kita bisa memilih untuk bertahan atau melepaskan hubungan yang sudah tidak sehat. Perubahan dalam tindakan dan respons pasangan kita adalah salah satu indikator yang paling sering menunjukkan adanya masalah dalam hubungan. Ketika seseorang yang kita cintai mulai menyembunyikan sesuatu atau tidak lagi tulus dalam bertindak, kita dapat merasakannya meskipun perubahan tersebut tidak selalu tampak secara langsung. Seiring berjalannya waktu, sikap dan perilaku pasangan yang berubah bisa menjadi salah satu tanda paling jelas bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Baik itu masalah dalam hubungan atau bahkan pengkhianatan yang sedang disembunyikan. Pada bagian ini, kita akan membahas lebih mendalam tentang bagaimana perubahan dalam tindakan dan respons pasangan dapat menjadi tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik hubungan yang tampaknya baik-baik saja. Setiap orang berhak merasakan cinta yang tulus dan kehadiran yang penuh perhatian dalam hubungan. Namun ketika perubahan ini terjadi, kita harus mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Salah satu tanda pertama yang seringkali menunjukkan ada yang tidak beres adalah reaksi pasangan kita yang berlebihan terhadap pertanyaan-pertanyaan sederhana. Misalnya ketika kita bertanya tentang aktivitas mereka di hari tertentu atau hal-hal yang mereka lakukan, mereka langsung menjadi defensif atau marah. Padahal, pertanyaan yang kita ajukan mungkin sangat wajar dan tidak mencurigakan. Mereka bahkan bisa merespons dengan mengatakan kita terlalu curiga atau posesif. Perubahan dalam reaksi ini seharusnya menjadi perhatian kita ketika seseorang yang tidak bersalah atau tidak melakukan apa-apa merespons pertanyaan kita. Dengan kemarahan atau defensif,
Itu seringkali menandakan bahwa mereka merasa terancam oleh pertanyaan kita. Mereka mungkin merasa bersalah atas sesuatu yang mereka sembunyikan, dan itulah mengapa mereka mencoba untuk menutup percakapan atau membalikkan pertanyaan tersebut pada kita. Kebanyakan orang yang tidak berbuat salah akan dengan tenang memberikan penjelasan atau berbicara tentang apa yang mereka lakukan tanpa merasa terancam. Namun, ketika pasangan kita mulai menghindar dari pertanyaan yang wajar atau menjawab dengan marah, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka menyembunyikan sesuatu yang penting. Ini adalah salah satu pola yang perlu diwaspadai dalam hubungan apapun. Selain perubahan dalam komunikasi verbal, kita juga perlu memperhatikan perubahan dalam perilaku fisik pasangan kita. Ini bisa berupa hal-hal kecil seperti gestur tubuh, cara mereka mendekati kita, atau bahkan cara mereka memeluk kita. Pada awal hubungan, ketika cinta masih kuat, kita seringkali merasakan kehadiran fisik pasangan kita dengan sangat intens. Sentuhan mereka terasa penuh makna, pelukan mereka memberikan kenyamanan, dan kedekatan fisik terasa alami. Namun, seiring berjalannya waktu, jika pasangan kita mulai menghindari sentuhan fisik atau tampak tidak tertarik ketika kita mendekat, ini bisa menjadi pertanda bahwa hubungan emosional mereka dengan kita sedang berkurang. Mereka mungkin masih berada di samping kita, tetapi perasaan mereka tidak lagi terlibat sepenuhnya dalam interaksi fisik yang biasanya menunjukkan kedekatan. Perubahan dalam cara mereka merespons sentuhan fisik juga bisa terlihat dalam hal-hal kecil seperti cara mereka memegang tangan kita, pelukan yang menjadi lebih dingin atau jarang, atau bahkan ketidaknyamanan ketika kita mencoba untuk mendekatkan tubuh kita dengan mereka. Ini bukan hanya tentang berapa kali mereka memeluk kita dalam sehari, tetapi tentang perasaan yang ada di balik tindakan tersebut. Ketika sentuhan yang dulu terasa hangat kini terasa dingin dan terpaksa, itu adalah tanda adanya perubahan yang perlu diwaspadai. Cinta yang sehat membutuhkan waktu dan perhatian yang cukup. Salah satu hal yang membuat hubungan berjalan dengan baik adalah waktu berkualitas bersama pasangan, di mana kalian saling berbicara, berbagi pengalaman, dan menikmati kebersamaan tanpa gangguan. Namun, jika pasangan kita mulai menghindari waktu berkualitas bersama kita, itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut sedang mengalami masalah. Awalnya, mungkin mereka akan sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lain yang bisa dimengerti, tetapi jika alasan tersebut menjadi semakin sering dan mereka tampak lebih memilih menghabiskan waktu sendirian atau dengan orang lain, kita perlu bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika pasangan kita mulai menghindar dari aktivitas yang dulu kita nikmati bersama, seperti makan malam bersama, menonton film, atau berbicara tentang masa depan, itu adalah tanda bahwa mereka mungkin tidak lagi merasa terhubung dengan kita, seperti dulu. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan bisa mencari alasan untuk tidak berada di rumah atau tidak menjawab pesan kita. Jika mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman atau bahkan orang lain daripada bersama kita, ini bisa menunjukkan bahwa mereka mulai mengurangi keterlibatan mereka dalam hubungan, baik secara emosional maupun fisik. Kebohongan dalam hubungan tidak selalu datang dalam bentuk besar atau pengakuan langsung. Salah satu tanda pengkhianatan yang lebih halus adalah inkonsistensi dalam cerita yang diceritakan oleh pasangan kita. Seseorang yang berbohong akan merasa kesulitan untuk menjaga konsistensi dalam cerita mereka, dan mereka mungkin tersandung pada detail-detail kecil ketika mencoba menjelaskan sesuatu. Misalnya, mereka bisa menceritakan kepada kita bahwa mereka pergi ke suatu tempat pada waktu tertentu, tetapi kemudian kita mendengar cerita yang berbeda dari orang lain, atau melihat bukti yang bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Ketika kita mulai mencatat perbedaan dalam cerita mereka, seperti mereka mengatakan satu hal di satu kesempatan dan kemudian mengatakannya berbeda di lain waktu, itu adalah tanda bahwa mereka mungkin sedang berbohong. Kebohongan yang berkelanjutan biasanya akan terlihat ketika seseorang tidak dapat menjaga konsistensi dalam cerita mereka. Mereka bisa saja memberi alasan yang terdengar masuk akal, tetapi jika kita memperhatikan lebih teliti, kita akan mulai melihat adanya celah-celah kecil yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika seseorang mulai merasa terancam atau tidak nyaman dengan pertanyaan kita,
Mereka akan lebih cenderung untuk mengubah cerita mereka agar bisa melindungi kebohongan yang mereka buat. Ini adalah salah satu cara yang paling umum di mana kebohongan dalam hubungan menjadi lebih jelas. Saat hubungan mulai terasa tidak sehat, pasangan kita seringkali akan menghindari pembicaraan serius tentang masa depan atau tentang keadaan hubungan kita. Mereka mungkin merasa tidak nyaman membicarakan perasaan mereka atau masalah yang ada dalam hubungan, terutama jika mereka mulai menyembunyikan sesuatu yang besar dari kita. Ketika kita mencoba untuk membuka percakapan tentang masalah dalam hubungan atau membicarakan tentang perasaan kita, mereka mungkin akan menghindar atau mengalihkan topik pembicaraan. Pasangan yang jujur dan peduli dengan hubungan mereka tidak akan takut untuk membicarakan perasaan mereka dan berusaha menyelesaikan masalah yang ada. Namun, jika mereka mulai menghindari percakapan penting atau mencoba untuk menenangkan kita dengan alasan yang tidak jelas, itu adalah tanda bahwa mereka mungkin sedang menghindar dari kenyataan. Menghindari pembicaraan serius bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak lagi merasa terhubung dengan kita, atau bahkan bahwa mereka mungkin sudah siap untuk mengakhiri hubungan tersebut tanpa memberitahu kita. Perubahan dalam tindakan dan respons pasangan kita seringkali menjadi tanda pertama bahwa ada masalah dalam hubungan. Ketika pasangan kita mulai menghindari pertanyaan yang wajar, mengubah sikap mereka terhadap kita, atau tidak konsisten dalam cerita mereka, kita perlu berhati-hati dan mulai mengamati lebih dalam. Tidak ada hubungan yang sempurna, namun hubungan yang sehat harus didasarkan pada komunikasi terbuka, konsistensi dan rasa saling menghormati. Jika kita mulai merasa bahwa pasangan kita tidak lagi berusaha untuk menjaga hubungan atau tidak jujur dengan kita, itu adalah saatnya untuk mempertimbangkan kembali dinamika hubungan dan bertanya pada diri sendiri, apakah hubungan tersebut masih layak dipertahankan. Mengenali tanda-tanda pengkhianatan dalam hubungan adalah langkah penting yang seringkali sulit dilakukan. Cinta yang sejati seharusnya memberikan rasa aman, kenyamanan, dan dukungan emosional. Namun, ketika kepercayaan mulai terguncang, kita dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan, yang mungkin kita hindari atau tutup mata terhadapnya. Proses ini tidak mudah, tetapi sangat penting untuk kita lakukan demi menjaga kehormatan diri dan kesejahteraan emosional kita. Penting untuk diingat bahwa perubahan dalam hubungan bukanlah sesuatu yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Kita tidak dapat mengendalikan perasaan orang lain atau tindakan mereka. Namun, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons perubahan tersebut. Mengamati tanda-tanda kecil, mendengarkan intuisi kita, dan tidak menutup mata terhadap kenyataan adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk melindungi diri kita sendiri. Terkadang, menyadari bahwa hubungan kita sedang menghadapi masalah lebih awal bisa memberi kita kesempatan untuk menghadapinya dengan bijak. Dengan demikian, kita bisa memilih apakah kita ingin berjuang untuk memperbaiki hubungan itu, ataukah saatnya untuk melepaskannya dan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih sehat. Jangan biarkan ketakutan kehilangan menghalangi kita untuk melihat kenyataan. Dalam banyak kasus, kita mungkin menemukan bahwa kita lebih baik tanpa hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan ketidakjujuran. Pada akhirnya, perjalanan ini adalah tentang menjaga diri kita sendiri, menghargai perasaan kita, dan tidak takut untuk menerima kenyataan yang ada. Karena hanya dengan berani menghadapi kebenaran, kita bisa benar-benar bebas dan melanjutkan hidup dengan kedamaian dan integritas yang sejati. Cinta yang tulus tidak harus datang dengan penderitaan atau kebohongan. Cinta yang sejati akan membuat kita merasa utuh, dihargai dan diterima apa adanya. Jangan takut untuk memilih diri sendiri, karena ketika kita menghargai diri kita, kita membuka ruang untuk cinta yang lebih sehat dan lebih nyata. Sekarang, setelah kita mengenali tanda-tanda dan memahami cara-cara untuk menghadapinya, kita diingatkan untuk selalu menjaga diri, berani bertindak, dan tidak terjebak dalam kebohongan yang hanya akan merusak diri kita lebih jauh. Cinta yang sehat dimulai dari cinta kepada diri sendiri. Jika kita bisa mencintai diri kita dengan tulus, kita akan tahu kapan saatnya untuk bertahan dan kapan saatnya untuk melepaskan. Dan itu adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih baik.